Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Saita dari program studi Teknik Informatika kelas 2B. Di sini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana pembuatan form mengenai input nilai data mahasiswa, yaitu untuk memenuhi mata kuliah pemrograman desktop. Kita mulai aja. Oke, kita langsung mulai saja ya. Kita pakai Visual Studio 2022. Ingat, Visual Studio 2022 pakai Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah membuat input nilainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Oke, kita ke form center terlebih dahulu. Ini adalah tampilan input nilai mahasiswa atau mata kuliah dari TIB. Oke, nah di sini bagaimana cara membuat teks tersebut? Nah, kita akan menggunakan label. Nah, di mana kita bisa membuat label? Kita bisa mencari di toolbox. Kalau tidak bisa muncul, kita bisa menekan Ctrl Alt X. Nah, nanti akan terdapat toolbox. Nah, ini kita akan pakai label. Sesuai kalimat yang kita inginkan atau kata yang kita inginkan. Nah, kita bisa di font, lalu kita di teks. Nah, kita langsung bisa mengubahnya seperti itu. Oke, langsung saja bagaimana cara membuat kotak tersebut? Kita bisa di toolbox, yaitu kita akan mencari text box. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat text box banyak dengan cara yang cepat, yaitu kita bisa klik Ctrl C V. Seperti cara mengambil biasa ya. Nah, bagaimana cara membuat teks tersebut atau cek? Kita bisa menggunakan button di sini nanti fungsinya untuk kita membuat atau mengecek nilainya. Nah, seperti ini. Sama saja cara mengganti teksnya, sama saja. Nah, ini untuk background colornya. Nah, color ganti. Untuk mengganti fontnya bisa diganti di menu font, di properties. Kita bisa mengganti sesuai keinginan kita. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke kodenya ya. Nah, di sini nanti kita akan membuat code di button tadi atau di cek, karena itu tersebut nanti berfungsi untuk mengecek nilai yang kita inginkan. Nah, di sini saya memasukkan jumlah variabel, yaitu terdapat 7 nilai mata kuliah. Dan di sini saya menggunakan 7 variabel karena jumlah nilai mata kuliahnya terdapat 7 mata kuliah. Sebentar, saya akan menggunakan catatan agar lebih mudah. Nah, di sini saya membuat variabel sejumlah mata kuliah yang akan diambil, yaitu sebanyak 7. Kemudian di sini saya menggunakan tipe data integer. Nah, kenapa saya menggunakan tipe data integer? Nah, di sini integer itu sama dengan angka, karena kita nanti outputnya akan menggunakan sejumlah angka untuk mengecek nilai dari form penginputan nilai tersebut.
nanti di sini kita pada saat kita mengeran nanti hasilnya yaitu angka atau sesuai permintaan karena kita menggunakan tipe data integer. Nah, di sini if jika nilai 1 kurang dari 70 maka akan bertambah nilai 1 pada variabel jumlah nilai. Nah, dan seterusnya sampai jumlah mata kuliah tersebut selesai, yaitu sebanyak 7 mata kuliah. Nah, di sini sebut saja poin akan bertambah 1. Kemudian saya masukkan if nilai 1 lebih dari, nah saya memasukkan sebanyak 7 mata kuliah, yaitu nilai 1 lebih besar sama dengan 70. Nah, di sini kenapa saya menggunakan n? Kenapa tidak menggunakan or? N adalah penghubung jumlah nilai atau sebanyak 7 mata kuliah tadi harus terpenuhi nilainya. Kalau kita menggunakan or, maka pada saat kita mengeran atau menginputkan nilai, jika salah satu dari data tersebut ini tidak terisi, maka dia akan tetap mengeluarkan hasil nilainya, hasil dari predikat. Kalau kita menggunakan n, maka kalau kita menggunakan n, maka semua data harus terpenuhi atau semua data harus terisi seperti itu. Nah, kenapa di sini saya menggunakan textbook 8? Textbook 8 di sini adalah text box yang akan menampilkan predikat dari semua jumlah nilai dari mata kuliah. Nah, jika semua sudah terisi, maka nanti hasilnya akan terdapat di textbox 8. Di sini bagaimana bisa nilai tersebut mengeluarkan predikat atau lulus dengan predikat A. Nah, di sini akan lulus dengan predikat A jika semua nilai dari mata kuliahnya di atas 70. Jadi nilainya harus di atas 70. Nanti baru kita akan mendapatkan predikat A. Nah, bagaimana cara menampilkan predikat B? Di sini dari 7 mata kuliah tersebut terdapat 3 nilai di bawah 70, maka dia akan mendapatkan predikat B+, seperti itu. Kalau jadi misal dari semua 7 nilai mata kuliah itu terdapat 3 mata kuliah yang mendapatkan nilai di bawah 70, maka akan mendapatkan predikat B+. Nah, kemudian bagaimana dengan predikat tidak lulus? Di sini, jika terdapat 7 nilai mata kuliah di bawah 70, maka dia akan mendapatkan predikat tidak lulus. Jadi dari sekian 7 mata kuliah, kalau 7 mata kuliah tersebut di bawah 70, maka dia akan mendapatkan predikat tidak lulus, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengeceknya. Kita akan mengeran untuk menampilkan jalannya, atau benar gak sih dari kode tersebut bisa menampilkan sebuah nilai. Nah, di sini. Nah, yang pertama, akan lulus dengan predikat A jika semua nilai mata kuliahnya di atas 70. Nah, kita coba dulu ya. Nah, ini saya sudah masukkan beberapa nilai di atas 70. Nah, maka dia akan lulus dengan predikat A. Nah,
Kemudian bagaimana cara menampilkan dari 7 mata kuliah tersebut terdapat 3 nilai di bawah 70, maka dia akan mendapatkan predikat B+. Nah, kita coba dulu. Kita akan masukkan 3 nilai mata kuliah di bawah 70. Nah, maka dia akan lulus dengan predikat B+. Lalu jika terdapat 7 nilai mata kuliah di bawah 70, maka dia akan mendapat predikat tidak lulus. Kita coba dulu. Jadi dari semua 7 mata kuliah dia itu mendapatkan nilai di bawah 70 semua. Dari semua mata kuliah dia itu mendapatkan di bawah KKM ya. Maka dia akan menampilkan predikat tidak lulus. Nah, seperti ini. Dia akan mendapat predikat tidak lulus. Lalu, untuk menampilkan predikat tidak ada atau belum muncul, di sini pada saat kita masukkan berupa huruf atau selain tipe data integer yaitu angka, nanti dia tidak akan memunculkan sebuah nilainya ya. Nanti nilainya tidak akan ada. Nah, contohnya seperti ini. Kita masukkan huruf hanya satu saja. Dia sudah tidak bisa mengecek semua nilainya atau tidak bisa mendeteksi dia mendapatkan predikat apa. Nah, kemudian untuk agar desain kita lebih menarik, nah saya akan menggunakan background di sini. Nah, kenapa kita harus menggunakan project resource file? Kalau kita hanya menggunakan lokal, nanti dia tidak akan menyimpan di Visual Studio kita. Kalau kita menggunakan project resource file, nanti dia akan tersimpan di Visual Studio kita. Bagaimana sih cara masukkannya? Nanti kita tinggal mengimpor atau memasukkan background yang akan kita pakai atau gambar yang akan kita pakai yang ada di device kita. Nah, bagaimana sih caranya agar gambar atau image kita itu sesuai ukuran desain form kita? Kita bisa menggunakan background image layout. Nah, di sini kita bisa menggunakan posisi zoom atau posisi stretch agar gambar atau image kita itu sesuai dengan ukuran form desain kita. Sekian penjelasan dari saya bagaimana cara membuat form penginputan nilai mahasiswa dengan menggunakan Visual Studio. Mungkin untuk kurang lebihnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.